Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Dan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melayani di tempat ini. Saya perkenalkan, nama saya Yakob Okem. Bukan Okem, saudara. Okem. Jelas beda. Kalau orang dari Sumatera Utara kan panggil saya Okem, tapi kalau orang dari Sulawesi bilang Okem. Itu perbedaannya ya. Itu yang pertama. Nah, Bapak Ibu, saya di dalam pelayanan tahun ini masuk tahun ke-41 tahun dalam pelayanan secara full time. Ya, saya kenalkan karena saya ini adalah dari sejak awal bergereja di bawah Pak Niko dari sejak tahun 98. Ya, saya termasuk yang ikut di Karsa Pemuda, tetapi waktu berjalan saya diminta untuk membantu perintisan Tiberias dengan Pak Pariaji almarhum. Ya, pada tahun-tahun itu sebagian waktu itu saya melayani di namanya Persekutuan Jakarta Presenter. Saya sebagai worship leader musik dan melayani di Tiberias dan juga seharusnya di Betani, waktu itu pakai nama Betani, sampai tahun 90 Tuhan izinkan untuk saya berangkat ke Amerika. Ya, saya ke Amerika. Singkatnya saya melayani di sana namanya gereja IFGF, ya, Indonesian Full Gospel Fellowship Church yang ada di Daly City di San Francisco. Saya di San Francisco dan kurang lebih ada setahun di sana sambil tentunya kerja. Tujuannya apa? Saya berdoa waktu saya mau ke Amerika, Tuhan kalau boleh Tuhan buka jalan, saya bisa kuliah tapi saya juga bisa melayani. Bagaimana caranya? Pokoknya saya nggak tahu. Ada bahasa Jerman berkata, Tuhan nangadong hepeng. Do you understand? Gitu kira-kira kan. Nggak punya duit tapi minta kuliah dengan Tuhan kan. Tapi modal nekat berangkat karena maklum masih muda ketika itu ya. Hari ini juga masih muda tentunya. Nah, Bapak Ibu sudah kepala 6 saya ya. Nah, jadi singkatnya saudara, akhirnya karena saya komitmen di gereja FGF namanya Daly City dekat San Francisco. Dan akhirnya satu ketika pastor tanya begini kepada saya, Jacob, kamu sebenarnya datang ke sini tujuannya apa? Saya bilang saya bukan datang tujuan untuk cari kerja. Saat itu saya sudah dapat kerja di San Francisco karena harus kerja di sana ya. Karena modal pergi ke sana hanya pas-pasan karena ada kesempatan dan Tuhan buka jalan. Jadi saya berangkat menemani teman untuk ke sana, ada keluarganya di sana. Dan singkat cerita, dari gereja itu berkata begini, oke, coba nanti saya akan usahakan untuk mendapatkan tempat di mana kamu bisa melanjutkan untuk kuliah. Karena saya sudah sekolah Alkitab di Jawa Tengah ya. Saya sudah pelayanan dari sejak 84, saya masuk desa, keluar desa, saya masuk juga di pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi Selatan, yang Toraja, masuk ke Malili sampai ke transmigrasi dan sebagainya. Itu saya sudah jalani di tahun dari 84 sampai 89, 90 saya ke Amerika saudara ya. Ya, singkatnya dari gereja itu akhirnya mendapatkan tempat untuk saya kuliah. Dapat namanya di Christ for the Nation Institute Dallas, Texas. Jadi Bapak Ibu, pendeta ini berkata begini, Jacob, saya sudah dapat untuk tempat kamu bisa kuliah di sana. Persis ada orang Indonesia. Orang Indonesia di sana adalah adik ipar dari Bapak Pendeta Timotius Arifin yang ada di Bali ya. Nah, jadi ada namanya Pak Hani di sana ya. Akhirnya konteks berjalan semuanya. Masalahnya soal kepeng saudara ya, masalah ongkos kan. Nah, singkatnya dari gereja di San Francisco mereka memutuskan, mereka berguni, Jacob, kami dari gereja memutuskan untuk mensupport Anda hanya untuk pesawat dan juga semester pertama di summertime. Pesawat dan semester pertama, karena dari San Francisco ke Dallas ke Texas itu kurang lebih 2 jam lebih. Hampir kayak dari sini mau pergi ke Sulawesi juga kan. Nah, singkatnya saudara, istilahnya semester pertama di summer itu berjalan smoothly karena memang summer term itu hanya kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan program. Yang program yang padat itu pada saat di musim dingin dan juga pada saat spring ya. Jadi berjalannya waktu saya kuliah di sana, menikmati segala berkat. Tetapi pada saat masuk di semester kedua saya kebingungan. Kebingungannya apa? Mau kuliah tetapi yaitu nangadong kepeng gitu kan. Tapi saya sudah dapat teman, Bapak Ibu, saya sudah dapat teman. Dia pensiunan army dari
Inggris. Dia datang kuliah dan jadi roommate saya, jadi teman kamar saya dengan orang Thailand. Dan juga dia menjadi salah satu mentor bahasa Inggris saya, karena di sekolah Alkitab itu bagi international student yang English adalah second language, disiapkan guru bahasa Inggris yang mendampingi, dan itu bagian dari ministry dari semua murid yang harus terlibat di sekolah itu. Sekolah itu ada muridnya sekitar kurang lebih hampir 3.000 orang, karena mereka memberikan beasiswa di seluruh dunia. Paling banyak ada di Afrika, ada di Eropa Timur. Saya punya teman dari Bulgaria, Romania, dan juga dari Kroasia, dan beberapa negara Eropa Timur yang merupakan teman-teman kuliah saya juga banyak, dan juga dari Afrika tentunya, dan sebagian dari Asia, dari Jepang juga banyak. Nah, jadi saya kuliah, dan saat dimana semester kedua mau masuk, saya nggak punya duit. Sudah berjalan, akhirnya saya dipanggil oleh Presiden International Student yang menangani khusus international student. Lalu teman saya dari England ini dia tahu situasi kondisi yang ada. Dia bilang, Jacob, saya company kamu, saya akan dampingi kamu untuk bertemu dengan presidennya. Singkat cerita, ketemu. Lalu Presiden Internasional tanya begini, bagaimana kamu mau kuliah? Apakah kamu punya sponsor untuk membayar kuliah di sini? Saya bilang belum ada. Oke, kami memberi waktu buat Anda, dalam bulan ini Anda mencari agar supaya Anda bisa kuliah terus. Memang kampus ini berkat dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah langsung lempar dari langit, dia bilang berkat itu. Tetapi melalui mahasiswa-mahasiswa yang hadir semua di sini, yang mereka bayar uang kuliah mereka, dari situlah operasional dari sekolah ini. Saya bilang baik, diberi waktu dalam sebulan itu. Lalu saya coba mencari dengan teman saya, puji Tuhan ketemu dengan salah satu dosen, dia gembala di Dallas, salah satu gereja. Lalu dia langsung komitmen berkata, Jacob, I will support you. Dia berkata begitu. Saya bilang, praise the Lord. Iya kan? Saya pikir Tuhan jawab begitu singkat dan padat, jelas. Gitu kan? Tetapi waktu berjalan dia bilang tunggu sebentar. Saya harus tanya dulu dengan pengurus gereja dan congregation saya. Karena kalau kami support kamu, Anda harus bekerja juga di gereja kami. Pokoknya saya bilang kerja apa saja saya siap. Singkatnya Bapak Ibu, minggu berikutnya saya ketemu, dipanggil oleh dosen saya itu sebagai gembala Texas. Dia langsung straight to the point, dia berkata, Jacob, I'm very sorry, dia berkata, my congregation, they don't want to support you. Dia berkata, mereka tidak mau support Anda. Jadi maafkan saya salah dalam hal ini, dan maaf, kami tidak bisa support Anda karena gereja kami punya kebutuhan yang banyak. Jadi Bapak Ibu, itu stresnya luar biasa ke depan. Tapi teman saya dari Inggris berkata, Jacob, kalau kamu harus pulang, udah saya siapin tiket aja untuk pulang. Kalau memang kamu harus tinggalkan sekolah ini, karena statement itu ada disampaikan berikutnya bahwa kalau saya tidak bisa melanjutkan kuliah, saya harus pulang, keluar dari sekolah, tetapi juga harus keluar dari negara itu, dari Amerika, dan pulang ke Indonesia. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam keadaan stres berat seperti itu, saya dipanggil lagi sama presiden itu, ketemu. Lalu dia tanya singkat begini, Jacob, how's the progress? Dia berkata, nothing. Saya bilang tidak ada yang terjadi apa-apa, dan saya tidak mendapatkan keuangan sama sekali. Alright, jadi dia berkata, coba kamu usahakan dalam minggu ini. Ya, kami beri kamu 1-2 minggu. Kamu cari mungkin bisa sponsor dari mana dan sebagainya, mungkin gereja lokalmu dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, menjalani minggu itu stres berat. Saya masuk di ruang doa, mereka punya ruangan doa. Lalu saya berdoa kurang lebih ada 1 jam lebih. Tiba-tiba Tuhan memperlihatkan taman yang sangat indah di dalam penglihatan saya. Waktu saya berdoa, saya tanya begini, Tuhan, saya tidak perlu taman, yang saya perlu dolar, kepeng. Tapi apa yang Tuhan ingatkan saya, dia bilang begini kepada saya, di dalam roh saya tentunya, di dalam hati saya, dia berkata, ingat,
tahun 85 ketika selesai saya sekolah Alkitab dalam pelayanan, satu ketika saya ada di ruang kos di daerah Cilitan, Tuhan memperlihatkan satu taman yang sangat indah. Ya, saya di kos saya nih di daerah Cilitan ketika itu. Lalu Tuhan berkata itu di Amerika. Dan pada saat berkata di Amerika, dalam pergumulan doa itu tiba-tiba ada suara berkata bahwa kamu akan berangkat ke Amerika. Saya tengking Bapak Ibu, saya tengking penglihatan itu. Kenapa? Saya latar belakang dari Protestan. Ya, saya dari Manado asalnya. Jadi sama seperti mana kita punya Gemim, kalau di Batak itu ada HKBP kan, kayak gitu. Kita nggak percaya masalah-masalah karunia penglihatan kayak begitu dan sebagainya. Saya jujur sudah sekolah, tapi tidak begitu yakin dan percaya karena tidak punya pengalaman. Nah Bapak Ibu, di dalam ini saya cerita dulu dalam kos karena ada relate dengan penglihatan saya ketika berikutnya. Jadi di kos itu pada saat saya lihat itu taman yang sangat indah dan sebagainya, tiba-tiba ada di dalam perut saya berkata kamu akan berangkat ke Amerika. Itu di Amerika. Saya nggak tahu Amerika di mana karena saya belum pernah keluar negeri. Lalu setelah habis hampir 2 jam saya keluar Bapak Ibu, saya keluar biasa pergi ke warteg mau makan siang, beli makanan mau bawa ke kos. Tiba-tiba saya lihat ada kurang lebih ada 3 mobil dengan memang ada plat Indonesia tapi ada plat-plat Amerika, ada tulis di situ Texas, ada ditulis itu California. Pokoknya yang model-model kalau dilihat Amerika kan punya plat nomor polisi yang khusus. Lalu saya lihat begitu, saya pikir apa ini merupakan peneguhan. Oh saya nggak percaya, saya tengking dalam nama Yesus dari pikiran saya. Karena saya pikir begini, kenapa saya tengking? Alasannya sudah syukur-syukur saya bisa merantau ke Jakarta, ya kan? Karena modal nekat juga kan. Lalu kedua, apa dasarnya saya mau ke Amerika? Duit nggak ada, saudara nggak ada, mau jual harta benda juga di daerah nggak mampu untuk saya hidup di Amerika. Jadi itu suatu bagi saya ketika itu mission impossible. Jadi saya tengking. Tapi setelah itu saya cerita dengan teman-teman saya di persekutuan, khususnya kepada pendoa. Saya bilang, kok saya diperlihatkan begini, kok saya bergumul sampai 1 jam lebih. Nggak pernah-pernahnya saya berdoa hanya karena lihat taman, berdoa sampai 1 jam lebih hanya masalah pergumulan itu dan bilang ke Amerika. Lalu teman saya orang pendoa syafat berkata, ya siapa tahu Tuhan mau bawa kamu ke sana, kan tidak ada yang mustahil. Saya bilang, cuma tapi dalam percaya, sama seperti Sarah, nggak percaya Tuhan berkata kamu akan mengandung kan. Dia ketawain Tuhan saudara. Nah saya juga ketawain Tuhan. Saya pikir dasar dalam logika saya tidak mungkin saya ke sana. Itu yang saya bilang. Nangarong hepeng, tidak ada saudara dan mau ke sana mau ngapain ke sana. Nah, Bapak Ibu, penglihatan itu di tahun 85-86, waktu saya sudah di Texas, di sekolah Alkitab, tiba-tiba penglihatan itu diperlihatkan kami jelas dan saya lihat itu di kampus seperti selalu yang saya lewat ada taman yang indah dan sebagainya. Itu yang saya lihat Bapak Ibu. Percaya nggak percaya, tapi itu saya lihat kembali. Lalu sukacita, senang luar biasa. Ada suara berkata begini di dalam doa ketika saya lagi berdoa dalam pergumulan doa saya. Dia berkata begini, kalau saya yang membawa engkau ke sini, yang presiden punya sekolah ini tidak bisa akan mengirim Anda pulang. Saya yang membawa Anda ke sini. Sukacita nggak Bapak Ibu? Sukacita luar biasa. Habis keluar dari tempat doa, pusing nggak? Pusing lagi karena mikir yang nyata gitu loh. Sampai saya berdoa begini sama Tuhan, Tuhan saya butuh duit bukan taman. Jujur aja Bapak Ibu. Ya jadi Bapak Ibu waktu berjalan saking pusingnya dan sebagainya, maaf, saking stresnya selain kuliah ada tugas dan sebagainya, sampai muntah saudara ya. Satu ketika sampai muntah gitu loh. Akhirnya saya dipanggil lagi. Dipanggil oleh presiden sekolah ini. Lalu secara straightforward dia langsung tanya begini, how's the situation Jacob? Tell me. Dia berkata, saya bilang, it's nothing happen. Tetap didampingi oleh teman saya ini, saya bilang nggak ada yang terjadi. Oke. Jadi mulai sekarang tolong kami beri ke Anda dalam minggu ini, persiapkan barang-barang Anda semuanya dan Anda harus keluar dari sekolah ini. Kami beri waktu 1 minggu dan urus tiket, Anda harus pulang ke negara Anda. Clear? Saya bilang yes, clear. Oke. Lalu presiden ini berkata begini, tapi sebelum Anda keluar ke ruangan saya, tolong kamu ceritakan kenapa kamu datang ke Amerika. Waktu ditanya itu, Roh Kudus langsung ingatkan, cerita tuh penglihatan. Dengan polosnya saya ceritakan tentang penglihatan yang saya ceritakan buat saudara. Pada akhirnya saya berkata, ketika saya lihat penglihatan pada tahun-tahun 85-86 itu, dan saya kemarin berdoa, saya melihat dan saya melihat taman itu ada di sini, dan saya berkata bahwa Tuhan berkata, Tuhan yang bawa saya sini untuk berada di tempat ini.
Saya sampaikan aja sebagaimana yang saya bisa sampaikan kepada mereka. Lalu presiden dari internasional itu lihat saya sejenak. Tiba-tiba dia berkata kepada stafnya, ada bagian sekretarisnya yang mencatat semua dalam pembicaraan. Baru biasa ada bagian admin. Admin itu berhubungan dengan kepeng gitu kan. Lalu dengan teman saya, dia diam sejenak lalu dia berkata, "Okay, let's stand together, we pray for Jacob." Jadi dia minta untuk kita bangkit berdiri, gandeng tangan dan tumpang tangan khusus untuk saya didoakan. Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi untuk hamba-Mu ini. Kalau dia harus kembali, dia harus pulang, Tuhan sediakan segalanya. Jadi ada bahasa sedikit perubahan sepertinya kan. Lalu habis berdoa, bagian admin berkata begini, "Jacob, do you know the Bible said," dia berkata, "kamu tahu Alkitab berkata bahwa Abraham itu sudah mengangkat pisaunya untuk korbankan Ishak yang ketika diminta oleh Tuhan." Saya bilang, "Yes, I know that." Saya bilang, artinya apa? Artinya Anda keluar dari sini, siapkan aja barang-barang Anda. Kalau memang harus korban, ya harus angkat kaki dari sini. Saya bilang, "Oke, no problem, thank you." Udah keluar, saudara. Begitu saya keluar, saya sangat sukacita dan jujur saya merasa saya tidak akan pergi dari sekolah ini. Entah kenapa, pokoknya saya ada perasaan itu. Lalu teman saya yang mendampingi saya berkata begini, "Oke, Jacob, no problem. I will take care of you." Dia berkata begitu. Singkat cerita, pada minggu berikutnya sebelum saya mau berangkat, saya dapat note di absen itu, ada note, "After lunch, Jacob, come to the office." Jadi setelah makan siang saya datang ke office. Begitu saya masuk, yang presiden internasional lihat saya, dia langsung berdiri, dia berkata, "Jacob, congratulations." Saya bilang, wah, ini ada kata congratulations, beda nih ceritanya, nggak suruh pulang nih ceritanya kan. Saya senang, saya datang, saya bilang, "Excuse me, what?" Ya, kami ada rapat darurat untuk Anda. Dan kami putuskan bahwa dari sekolah ini akan memberikan beasiswa penuh selama semester Anda kuliah di tempat ini. Dan semua selesai. Saya bilang, "Apa yang terjadi?" Dia berkata, "Ya, melalui dengan penglihatan yang Tuhan berikan kepada Anda. Dari sejak kamu di Indonesia yang belum tahu sama sekali Amerika, dan kamu ada berada di sini, ini konfirmasi bahwa Tuhan yang mengirim Anda. Kami menyediakan khusus beasiswa untuk Anda." Karena begini, di sana mereka punya meeting beasiswa khusus itu biasanya di akhir tahun, Desember masuk Januari, karena pada ajaran berikutnya masuk di pertengahan tahun, mereka akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa internasional di summer time, tidak pada winter time. Jadi begitu masuk tahun awal Januari, mereka sudah meeting, Februari diputuskan, baru dikirim berita kepada semua mahasiswa yang. Jadi tidak ada lagi meeting khusus untuk beasiswa di musim dingin, Bapak Ibu. Tapi Tuhan buat mereka meeting karena penglihatan itu buat mereka. Dan puji Tuhan, akhirnya saya bisa kuliah, tapi ada tapinya. Anda kuliah, tapi Anda harus bekerja di sini 20 jam dalam seminggu. Part time kan? Kerja full time kan itu 40 jam kan? Jadi part time, kerjanya apa Bapak Ibu? Asik saudara, kerjanya itu di sana ada auditorium yang bisa muat kurang lebih ada 2000 sampai 2500, full carpet dan sebagainya. Setiap habis kuliah dan sebagainya, kerjaan saya dengan teman-teman yang beasiswa, ada yang bagian potong rumput karena wilayahnya sangat luas sekolah itu, ada yang bagian untuk vacuum untuk ini dan bersihkan yang namanya toilet dan sebagainya. Dan itulah kerjaan saya. Saya sangat menikmati. Saya pikir kapan lagi Tuhan mau mengajar saya seperti ini. Saya nikmati aja, daripada saya pergi ke hutan-hutan. Saya sudah pernah pergi ke hutan, tidur di hotel berbintang-bintang, tidur ini kelihatan bintangnya kan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sambil juga bersihin kamar mandi, vakum karpet dan sebagainya. Saya pikir saya tidak selamanya untuk di situ, hanya selama pendidikan. Tapi itulah cara Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dan itu pengalaman saya. Singkat cerita, begitu saya selesai kuliah di sana, saya dari gereja di mana saya melayani kirim saya ke New York untuk church planting di New York, membantu merintis perintisan dari FGF yang ada di daerah Queens. Dan saya juga dikirim untuk ke Boston untuk merintis gereja, dipersiapkan
saya jadi gembala di Boston. Saya ditabiskan pendeta saya juga di Amerika dari gereja yang ada di Dallas, Texas. Saya ikut seleksi dan saya dibaptis juga di sana. Yang sampai di Indonesia pun saya juga mendapatkan untuk kependetaan saya di GBI. Nah, singkat cerita, tadinya mau di Amerika, mau jadi gembala di Boston, jadi nggak jadi, dikirim ke Amsterdam. Karena di Amsterdam sudah buka gereja dan tidak ada gembala. Jadi keputusan dari headquarternya IFJF yang ada di Los Angeles, mereka berkata, Jacob, kami lebih perlu kamu untuk berangkat ke Eropa di Nederland. Jadi tahun 93 akhir Maret 94 saya berangkat ke sana, merintis dan jadi gembala di sana. Yang tadinya rencananya saya harus tinggal di Belanda untuk jadi gembala, dan rencana kerja di sana di Eropa habis dari Amsterdam settle down, kita buka di London, di Paris, di kota-kota besar Eropa lah, termasuk di Jerman, dan saya salah satu sebagai tenaga yang menangani di sana. Tapi Tuhan punya kehendak yang lain, Bapak Ibu. Tahun berikutnya ketika saya mau extend visa saya, tidak diizinkan oleh pemerintah Belanda hanya karena hal yang simpel. Di Belanda itu ada satu kota, ada gereja Indonesia di situ, dan gereja Indonesia ini sedang membangun gereja, tapi dananya sangat tertutup, pendanaannya sangat tertutup kepada jemaat, sehingga ada satu sisi jemaat dan para pengerja menuntut untuk supaya terbuka. Persoalan internal gereja itu jadi besar dan akhirnya sampai kepada pemerintah Belanda yang menanganinya. Persis pada saat itu visa saya sudah mau habis, mau perpanjang. Akhirnya dari pemerintah berkata, sudah, yang mau perpanjang ini jangan dulu, kita selesaikan dulu gereja yang ada di Amstelveen, daerah Amstelveen itu. Jadi Bapak Ibu, akhirnya visa saya nggak diperpanjang dan saya harus pulang. Saya tidak pulang ke Amerika, tapi saya langsung pulang ke Indonesia. Nah, singkat cerita tentunya biar lebih cepat, saya pulang 94 dan akhirnya saya bergabung dengan gereja dulu di mana saya melayani persekutuan jadi gereja, ada namanya GBI Api Kemuliaan, pendetanya almarhum Bapak Pendeta Alex Irenata. Nah, karena saya satu tim dengan beliau waktu itu di Jakarta Presenter, dia minta untuk saya sama-sama dia mendampingi, dan waktu berjalan 95 saya menikah. Lalu saya full time, tapi karena tidak cukup saya pikir saya coba cari kerja dan sebagainya. Saya kerja, akhirnya dapat kerja di travel namanya Golden Rama, khusus untuk nangani Holy Land. Kenapa khusus Holy Land? Karena saya tahun itu saya sudah ke Israel. Saya berangkat ke Israel dengan Pak Alex dan sebagainya. Jadi saya pikir sudah pengalaman tahu Alkitab dan perlu kerja. Saya pikir ini ada hubungan dengan pelayanan. Saya coba apply, Bapak Ibu. Waktu itu zaman itu belum pakai HP, masih pager, tahu kan ada pager ya Bapak Ibu kalau tahu pager. Tiba-tiba saya dipanggil, padahal semua iseng mau dipanggil, datang aja kan. Dicari manajer Holy Land, tapi karena waktu di interview mereka lihat saya background bukan tourism, tapi saya bilang saya ngerti tentang soal daerahnya dalam konteks Alkitab dan saya sudah pernah ke sana walaupun baru sekali. Lalu yang punya Golden Rama waktu itu masih orang tua, sekarang kan sudah generasi anaknya. Waktu itu namanya Pak Aditono. Akhirnya mereka buat keputusan, oke, kami terima, tapi Anda bukan manajer Holy Land, sebagai supervisor. Saya pikir whatever, pokoknya kerja dulu kan untuk support keluarga karena sudah menikah. Nah, singkat cerita ya, dari sejak itu saya mengenal dan mengurus untuk tur-tur ke Israel. Lalu waktu berjalan, pemerintah Australia buka ada beasiswa full scholarship for orang Indonesia, khususnya dari Indonesia Timur, dengan catatan salah satu IP-nya harus 3 di atas 3. Waktu saya kuliah di Amerika, dari hasil IP saya lihat 3,7 Bapak Ibu. Saya pikir ya udah apply dong, saya apply Bapak Ibu. Waduh, dapat terima beberapa bulan berikutnya dapat surat penolakan, tidak diterima. Saya penasaran. Lalu saya kontak teman saya akrab, itu sudah akrab dengan saya. Waktu saya di Amsterdam dia datang juga, yang orang Inggris pensiunan itu kan, saya ceritakan. Saya apply beasiswa, tetapi saya nggak diterima. Lalu dari London, dari England, dia telepon tuh kedutaan Australia, kan ada hubungannya kan, Commonwealth country, Australia itu kan di bawah Inggris kan. Dia telepon, dia sampaikan identitas dan sebagainya. Singkatnya, orang ini teman saya, dia telepon saya balik dan dia berkata, Jacob, minggu depan
saya dan kamu pergi ke kedutaan Australia. I will come to Jakarta. Dari England dia datang khusus untuk urus saya, Bapak Ibu. Datanglah saya ke kedutaan Australia di Kuningan, bawa berkas. Lalu yang tidak lagi yang staff yang menangani, biasanya yang seleksi itu bukan orang bule. Kalau pertama-pertama biasanya kan orang Indonesia semua kan. Nah, dibuka memang semua bidang mata kuliah dan sebagainya, tapi tidak ada teologi, Bapak Ibu. Saya apply teologi masalahnya kan. Nah, waktu dilihat mungkin teologi karena ini staff kan, ya udah disingkirkan aja kan, nggak ada yang bisa tembus ke atas kan. Tapi ada cara Tuhan gitu loh. Dengan orang bule ini, langsung saya ketemu dengan bule yang first in charge beasiswa di kedutaan Australia. Dia lihat, Jacob, let me see your document. Saya lihat, dia lihat, lalu dia berkata, kalau dilihat dari nilai Anda tidak mungkin Anda tidak terima. Let me check in the computer. Dia lihat yang mau diterima itu cuma 40 mahasiswa, yang ada biasa apply itu karena full scholarship itu ada kurang lebih 1000 mahasiswa dari Indonesia, Bapak Ibu ya. Dilihat saya ada di nomor 40 kurang lebih. Lalu dia berkata, Jacob, nama kamu ada di nomor 40. Ada masuk di, bukan nomor 40, masuk di sekitar nomor itu. Dia berkata, saya nggak tahu kenapa kamu terima surat penolakan, tetapi saya akan take care buat kamu. Kamu siap-siap, nanti kamu akan kuliah ke Amerika, ke Australia. Nah, singkat cerita, akhirnya masuk awal tahun 97 saya dapat beasiswa dari pemerintah Australia, dan saya lanjut studi saya ke Australia untuk ambil sarjana teologi saya di Flinders University South Australia di kota Adelaide. Waktu itu saya sudah di gereja Pak Niko lagi di Sawangan dengan orang tuanya, namanya biasa kita panggil Om Nyo, Opa Nyoto Raharjo kan, jadi panggilannya Om Nyo. Om Nyo, saya bilang, kalau saya pergi ke Australia, kalau di sana bisa saya rintis gereja, saya mau pakai nama GBI Bethany, cabang dari Sawangan. Karena, oh iya, ya kok kamu buka di sana? Saya bangga kalau kita dari Sawangan bisa ada cabang di Australia kan gitu. Nah, waktu berjalan singkatnya, saya diterima di Flinders University untuk menyelesaikan sarjana teologi saya. Setelah kuliah 1 semester, saya lihat di kota Adelaide tidak ada gereja Indonesia, yang ada cuma persekutuan doa ya dari Oikumene Kristen. Nah, saudara, saya canangkan dan saya sharing ke beberapa mahasiswa, karena kebanyakan mahasiswa di Australia Selatan, kota Adelaide. Dan pada semester berikutnya akhirnya saya buka gereja dan jadi gembala di sana. Ya, atas nama GBE, namanya Beach Bethany International Church, di bawah naungan langsung Church of God dari Amerika, tetapi atas nama Bethany. Makanya dulu kita ada misi luar negeri dari gereja kita ini yang menangani Bapak Pendeta Johan Handoyo. Sekarang Pak Johan sudah berdiri sendiri ya. Nah, jadi saya bagian anggota GBI di Paniko waktu itu di misi luar negeri karena saya gembala di Australia. Dan saya berpikir bahwa saya akan tinggal di Australia. Karena saya kuliah dan saya sudah jadi gembala, dan setelah selesai saya selesaikan S1 saya melamar master dan diterima. Ternyata dari pemerintah Commonwealth Australia berkata, you cannot stay here. Dia after you finish your degree, dia berkata, setelah kamu selesai degree kamu, Anda harus pulang dulu ke negaramu, ke Indonesia, mengabdi 2 tahun di sana, lalu setelah itu Anda bisa kembali untuk melanjutkan master kamu di sini. Jadi saudara, tahun 2000 persis saya pulang ke Indonesia karena sudah selesai kuliah saya, dan saya langsung ditempatkan di divisi pengajaran. Ya, di gereja kita ada divisi pengajaran. Di situ ada namanya pertama BBC Bethany Bible College. Saya sebagai dosen di situ dan sebagai dean akademik. Lalu transisi berikutnya menjadi STB The Way, dan saya termasuk tim perumus. Jadi saya bagian dari akademis dan sebagai dosen di situ mengajar, dan juga kita punya KOM dulu SOM. Nah, saya juga masuk sebagai tim untuk mempersiapkan semua materi KOM, dan sebagai guru juga untuk mengajar di KOM, dan juga melatih guru-guru KOM, mengaudisi guru-guru KOM, dan termasuk kita punya sekolah yang namanya sekolah pengkhotbah. Nah, saya termasuk pengajar untuk hermeneutics, jadi saya juga mengajar hampir semua di Jabodetabek ini untuk calon-calon pengkhotbah di gereja. Karena saya ngajar hermeneutics, ada yang ngajar homiletik. Homiletik itu istilahnya begini, bagaimana body language komunikasi. Tapi kalau hermeneutics, bagaimana Anda mengerti isi materi firman Tuhan itu. Nah, saya bagian tafsir menafsir, bahasanya seperti itu. Jadi itu bagian yang tanggung jawab saya di pusat, di gereja. Saya singkatkan, saya setelah tahun 2027 saya tidak full time lagi karena saya banyak ke Israel, Bapak Ibu. Dan saya ketika itu ada Partai Kristen Demokrat, saya diangkat sebagai ketua bidang luar negeri untuk pendirian
partai itu sama-sama dengan Gerindra pada zaman itu, tapi singkatnya karena tidak lolos uji faktual, jadi selesai tentang urusan itu. Dan saya tetap dalam pelayanan di bawah Pak Niko, tapi tidak full time, tetap sebagai dosen. Saya keliling di semua rayon untuk khotbah dan juga pimpin tur ke Israel. Kurang lebih baru 89 kali saya ke Israel, ya, karena sering pimpin tur. Nah, jadi Bapak Ibu, itu singkat cerita apa yang saya bisa sampaikan. Dan hari ini saya kembali ke Pak Yohanes. Kenapa? Karena dulu saya tinggal di Boulevard Hijau, Bapak Ibu. Kalau tidak ada pelayanan, ya harus gereja kan pendeta? Ya, saya bergereja dengan Pak Yohanes. Makanya waktu saya pindah ke JGC, sekarang saya tinggal Jakarta Garden City. Dari Gading Serpong saya pindah. Saya telepon Pak Yohanes, saya bilang, Pak Yoh, saya ini mau balik ini. Saya bilang, ya udah, saya mau gabung balik lagi. Ya udah. Jadi sekarang Bapak Ibu, saya bagian daripada GBI-nya Pak Yohanes. Berada di sini, Pak, kira-kira itu ya. Jadi saya kembali, saya berkata begini, saya bilang, Pak Yos, saya bilang saya kembali ke pangkuan Bapak Pertiwi, bukan Ibu Pertiwi kan. Jadi saya kembali untuk di gereja ini dan melayani bersama. Oke, dengan cepat aja saya langsung kepada materi yang ada, sebagian dari kesan. Ada hubungan apa yang saya saksikan Bapak Ibu dengan tema yang saya mau ingin sampaikan. Silakan buka. Temanya adalah memahami tanda orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Kalau saudara lihat dari tema ini bukan dari orang yang sudah baru bertobat, ya, baru terima Yesus. Ini berbicara step di mana seseorang sudah berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Bagaimana dia di dalam perjalanannya. Kan di sini memahami tanda orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Ayatnya di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Kita akan baca ayat ini, saya akan buka Alkitab dan saya juga akan baca, Bapak Ibu menyimak baik-baik. Di dalam Roma pasal 8, ini konteks langsung saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah konteks tentang pengakuan seorang Paulus di dalam kehidupannya. Apa yang dia ungkapkan ini adalah ekspresi pengalaman pribadi, perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus. Sehingga kalimatnya demikian. Ini perikopnya di sini ditulis, yaitu keyakinan iman. Tolong dibuka ayatnya. Nanti saya baca, saudara Bapak Ibu simak baik-baik ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap, sampai pada ayat yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-39 kita akan baca bersama. Ya, saya baca ayat 31 mulai ya. Perikopnya adalah keyakinan iman. Bapak Ibu di HP kalau ada Alkitab bisa dibuka dan baca, ikuti, simak dengan saya. Dikatakan ayat 31 berkata begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32. Ayat 33 berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 39 bersama. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Siapakah Paulus? Sebelum kita memahami konteks apa yang dia katakan ini, kita ingat di dalam Kisah Rasul pasal 9. Paulus mendapat mandat ketika itu namanya Saulus. Untuk apa? Dia dapat mandat dari
tokoh-tokoh imam untuk dia pergi ke daerah Damsyik untuk membunuh setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan dan istilahnya menganiaya semua anak-anak Tuhan. Alkitab mencatat di sana ketika dia sedang dalam perjalanan menuju kota itu, tiba-tiba ada sinar kemuliaan yang luar biasa menaungi dia, dan di dalam sinar itu ketika dia tertelungkup, dia mendengar ada suara bertanya kepada dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pernah baca kan itu kan? Pernah ya? Dan Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Dalam terang itu berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Singkat cerita, lewat perjumpaan pribadi seperti itu, Paulus dirubah oleh Tuhan. Dia mengalami yang namanya intervensi Tuhan langsung dalam pribadinya. Dan saat itu dia buta dan dia dibawa di satu rumah, dan singkat cerita akhirnya pada hari berikutnya dikatakan dia dipulihkan, dan saat itu dia keluar, dia tidak lagi berbicara untuk mencari anak-anak Tuhan untuk dianiaya, dia mulai berbicara tentang Yesus. Dan pada peristiwa berikut-berikutnya kita tahu Paulus diancam dan dia siap untuk dianiaya dan dia dipenjara dan sebaik semua pengalaman Paulus. Itu sebabnya apa yang Paulus catatan di dalam kitab Roma pasal 8 ini bagian reflection teologinya. Ya, ada bahasa di dalam teologi Paulus yaitu Christocentric, yaitu berpusat kepada Kristus. Di dalam reflection dia, kalau saudara perhatikan dari ayat 31 sampai ayat yang ke-33, yaitu dia berbicara tentang keilahian atau Allah yang ada di dalam pribadi Yesus. Dia bicara tentang Christocentric, tentang Tuhan itu adalah Yesus. Dan di dalam ayat berikutnya, ayat 34 sampai ayat 38, dia menceritakan di sana tentang semua intimidasi yang mungkin bisa terjadi di dalam hidup seorang percaya seperti yang dia hadapi. Dia berkata di dalam catatannya ayat 35, dia berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?" Dia bicara tentang intimidasi secara fisikal, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Itu semua secara fisikal yang dalam catatan sejarah mencatat Paulus pernah menghadapi ancaman itu. Secara hierarki dibilang di dalam ayat yang ke-38 dia berkata begini. Ini Paulus berkata begini, "Sebab aku yakin," ini Paulus, "bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain," dia berkata. Ini kalimat yang sangat penting orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Modelnya seperti ini. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahasa sederhana saya hari ini, ketika orang-orang seperti ini, dia berkata begini, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, model seperti Paulus seperti ini, yang dapat berkata demikian. Artinya bagaimana dia radikal, dia berjumpa dengan Yesus. Sebelum dia radikal dengan Yesus, dia itu radikal bagian dari FPI. Saudara tahu FPI? Sudah nggak ada kan? Nah, kira-kira Paulus seperti itu sebelumnya. Tapi mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia menjadi orang yang radikal bagi Yesus. Sehingga segala bentuk intimidasi secara fisikal, segala intimidasi dalam bentuk hierarki, kalau saudara yang saya lihat di dalam ayat 38 yang saya katakan di sana, mungkin secara struktural bisa kita terintimidasi. Modelnya seperti apa? Contoh, ini pernah dulu berapa tahun yang lalu ketika saya masih tinggal di Boulevard Hijau, ketika ibadahnya Pak Yohanes masih di Sport Center. Makanya kan pakai GBI Sport Center karena kita dulu di Sport Center. Ada satu pembicara, saya masih ingat ibu-ibu ini, ya, dia di Departemen Keuangan. Ada kalimat sederhana kepada dia seperti ini, "Bu, ibu mau nggak mau karir naik terus dengan kita?" Ya siapa sih yang nggak mau? Semua kan mau kan? Persyaratannya hanya satu, Bu, pakai jilbab lah. Bahasa sederhana seperti itu. Artinya begini, Anda tinggalkan apa yang Anda yakini sekarang. Mari bersama dengan kami dan Anda bisa naik. Ya sah-sah aja, itu kan tawaran, tapi pilihan tetap ada di kita, betul? Ibu itu memilih, dia berkata, "Terima kasih, saya mau melayani Tuhan." Jadi intimidasi yang sering terjadi bagi kita, karir kita bisa model seperti itu. Teman saya, dia itu
bekerja di salah satu grup perusahaan yang besar, dulu pernah ketua partai yang besar. Ya, saya tidak perlu sebut tentunya namanya, tapi partai yang besar yang warna kuning itu dulu di perusahaan yang besar itu. Lalu teman saya ini, dia namanya Albert. Teman-temannya berkata, Bert, kalau Anda pingin karir Anda naik bersama dengan kami, ya udah ikut kami aja. Dia berkata, sorry men, saya ini diaken di gereja, saya ya udah kalau kamu nggak mau ya silakan Anda begini terus. Nah, singkat cerita, dia tetap pada pendiriannya. Singkatnya digencet dan sebagainya, dan dia harus keluar dari perusahaan itu. Ya, dia berdoa, akhirnya Tuhan memberikan satu perusahaan yang lain, dia jadi masuk level manager dan diberikan semua fasilitas yang ada. Jadi saya mau berkata, model intimidasi itu ada kan? Itu real, saya mau berkata. Jadi Bapak Ibu, tapi orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia akan hadapi seperti yang Paulus katakan. Paulus membuat satu statement bahwa semua yang di atas itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, segala bentuk ancaman dan segala bentuk apapun itu, saya percaya tidak akan bisa untuk memisahkan kita. Amin. Mari kita lihat tanda orang yang sudah dipulihkan dalam materi ini. Yang pertama kita lihat di sini, saya mencatat ada 4 ciri tanda orang yang sudah dipulihkan Tuhan dengan cepat. Yang pertama, memiliki iman yang teguh. Kalau saudara simak baik-baik dan analisa baik-baik, di dalam Roma 8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39 tadi yang saya baca catatan Paulus, tersirat dari yang tersurat itu adalah Paulus memiliki keteguhan iman menghadapi semua tantangan yang ada. Kekristenan yang kuat harus model seperti itu. Mari kita lihat contoh di dalam Ibrani 11, saya baca dengan cepat. Ibrani 11 ayat yang ke-32 ini adalah model tokoh-tokoh Kristen yang dicatat di dalam Alkitab tentang peristiwa orang-orang ini. Ibrani 11 ayat yang ke-32 mencatat seperti ini. Saya baca ya dengan cepat tentunya. Ya. Ayat yang ke-32 yang mencatat begini. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Ayat 33. Yang karena iman, ingat, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Catatan dalam Alkitab ini jelas, ayat 33 berkata, karena iman. Jadi saya mau berkata, tanda orang yang sudah dipulihkan Tuhan memiliki iman yang teguh. Dalam kekristenan, dalam realitas kita bukan smoothly bicara tentang berkat Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan. Yes, saya percaya Tuhan berkati. Tapi ada saat-saat di mana kita mengalami masa yang sulit. Saudara, kalau saya lihat sih wajah-wajah saudara sih, wajah-wajah diberkati Tuhan. Tapi saya lihat juga ada sedikit pergumulan-pergumulan, Pak ya. Kita harus memiliki iman yang teguh. Katakan amin. Nah, catatan saya tentang iman yang teguh di sini, klik, ada beberapa poin yang saya catat di sini. Harus berani menghadapi tantangan hidup ini. Ingat, Tuhan tidak pernah mengizinkan pergumulan yang kita hadapi melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Pada waktu kita menghadapi pergumulan, maka Tuhan Yesus pasti memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 10 ayat 13 itu sangat terkenal, dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa pada waktu kita dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menghadapi semuanya. Jadi ini ada janji ayat firman Tuhan. Cuma yang dituntut adalah punya iman yang teguh. Katakan amin. Saya bersaksi secara pribadi apa yang saya hadapi di Australia, ya, dari peristiwa yang ada tentunya. Klik berikutnya. Saya catat seperti ini kalimat yang ada. Terus klik. Ini ayatnya 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan
seizin Tuhan atau karena kedagingan kita. Contohnya kedagingan kita apa, Pak? Contoh, ini contoh aja, jangan rasa tersinggung. Ini cuma contoh, siapa tahu saudara dalam posisi itu bertobat maksudnya gitu kan. Anda gaji 20 juta atau mungkin baru 15 juta. Sekarang kan banyak mobil-mobil listrik yang bagus, Pak ya. Ada yang pokoknya yang angka di atas 500 jutaan dan sebagainya. Dengan iman sudah doa, pokoknya Tuhan mengikat mobil orang gitu kan. Dan akhirnya saudara kredit. Akhirnya kebelet kredit, lalu nggak mampu bayar. Lalu kita mulai berkata, Tuhan, ini salib luar buka. Bukan salib, itu daging saudara. Itu perlu bertobat. Kalau gaji masih kecil, ya ambil aja yang semampu mungkin, betul? Apalagi tiba-tiba pingin Mercedes, yang bener aja kan. Nah ini yang perlu bertobat. Jadi bedakan antara kedagingan dan memang sesuatu yang Tuhan izinkan, ya kan. Kalau kita ambil sesuai dengan kehendak yang kemampuan kita dan sebagainya, karena memang harus dan kebutuhan, ya no problem. Tapi kalau kita tahu kita nggak mampu dan sebagainya atas nama Tuhan dan sebagainya, hey, bedakan antara daging dan ya. Kalau kedagingan mari kita tanggalkan, kita tobat. Kita belajar untuk memahami kondisi. Nah, saya bersaksi, klik saya kasih foto ini. Ini foto anak saya tahun 98. Dengan anak saya minggu pertama di bulan ini sudah datang beribadah di tempat ini. Ketemu Bapak ya. Yang laki di ibadah kedua datang sini, Pak. Enggak ketemu Bapak. Dia datang. Namanya Joseph. Sekarang sudah masuk usia 26 tahun ini. Nah, Bapak Ibu ketika dia lahir, ini singkatnya cerita. Dia ini di inkubator. Waktu saya lahir di Australia di rumah sakit Flinders University, di mana kampus saya kuliah, di situ mereka punya cukup terkenal rumah sakitnya, Flinders Hospital. Jadi waktu istri saya pergi cek reguler, mau masuk ke bulan ke-9, sudah mau mendekati kelahiran, tiba-tiba tekanan darah istri saya itu sangat tinggi sekali. Jadi dokter berkata, istri saya namanya Ana, you cannot go home, you have to stay just for couple minutes. Dia bilang cuma berapa menit, coba kalau dia turun, Anda turun tekanan darah Anda dan menjadi normal kembali, so you can go home. Pada saat ditunggu sudah sekian 30 menit, bukannya turun, tendensi lebih naik dan ada tanda-tanda yang tidak bagus. Padahal awal-awalnya semuanya dites normal, bagus dan sebagainya, sampai ikut sekolah yang namanya neonatal class. Karena saya dapat fasilitas dari pemerintah, di cover semua oleh pemerintah untuk di hospital. Jadi dia bisa melahirkan kalau normal, bisa di kolam renang, ada kolam renang khusus sehingga nggak rasa sakit. Itu ada di sana ya, ada ruangan khusus, ada kolam bukan kolam renang, ada kolam yang dibuat sehingga bisa melahirkan di situ, dan ibu-ibu nggak merasa kesakitan karena dengan treatment seperti itu. Tetapi begitu masuk mendekati bulan ke-9, mendekati mau melahirkan, tanda-tanda negatif terjadi seperti itu. Singkat cerita, akhirnya dokter berkata, you cannot go home. Hari ini juga Anda harus melahirkan anak ini dan harus dioperasi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, diambillah tindakan operasi yang ada. Pada saat diambil tindakan operasi Bapak Ibu, terjadi pendarahan yang luar biasa. Dan dalam waktu proses untuk melahirkan, akhirnya lahirlah anak ini. Waktu lahir dia tidak nyanyi alias tidak nangis Bapak Ibu. Biasanya kan anak kan langsung disuruh nyanyi kan, weh gitu kan, tandanya selamat kan. Ini Bapak Ibu nggak ada nangis sama sekali, sampai sekian itu tidak ada nangis. Dan waktu diangkat, menurut pengakuan dokter kepada saya, kurang lebih sekitar 3-4 menit sudah tidak bernapas. Jadi prediksi analisa dokter bahwa kalau anak ini setelah itu dia ada napas, langsung ditaruh seperti ini di inkubator, anak Anda ini akan 2 hal yang terjadi, Jacob. Dia berkata kepada saya, dokter panggil saya. Pertama, dia tidak bisa jalan, dia harus pakai kursi roda seumur hidup. Dan yang kedua, he cannot be able to talk, dia tidak akan bisa berbicara. Karena sudah terjadi gangguan saraf khususnya bagian otak dengan keadaan seperti ini. Lalu dokter sarankan berkata begini, Jacob, you and your wife still young. Just let him go. You can get another child. Dia berkata, kamu bisa mendapatkan anak lagi. Daripada kamu punya anak ini akan menjadi beban seumur hidup di dalam hidupmu. Karena tidak bisa berjalan, tidak mampu untuk komunikasi. Bapak Ibu sebagai orang tua gimana perasaannya? Saya berkata begini, no dokter. Saya berkata, dokter, do it the best you can because I believe my God will take care of him. Saya berkata, Tuhan, dokter nggak bisa.
Anda lakukan yang terbaik. Saya tahu bahwa Tuhan saya sanggup untuk menangani ini. Dia cuma ketawain saya, Bapak Ibu. Dia berkata, Jacob, I know the situation. Dia bilang, saya tahu. Dia sudah saya bilang, oke. Akhirnya dia berkata, oke, Jacob, saya kasih waktu, tunggu istri kamu siuman, diskusi bersama, keputusan bersama Anda, itu yang akan menjadi keputusan dan kami akan lakukan. Saya datang kepada istri saya, tunggu beberapa menit, saya lihat istri saya sudah siuman, saya berkata, kamu harus kuat. Saya bilang, Joseph sudah lahir, kita pakai nama Joseph, dan dia dalam keadaan seperti yang saya ceritakan, bahwa dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa berjalan, menurut dokter akan terjadi seperti itu dalam kehidupannya. Kita berdoa agar biar Tuhan menyatakan mujizat buat anak ini. Kita setuju dia harus hidup. Ya, saya sampaikan kepada dokter, dok, kami sepakat berdoa untuk anak ini harus hidup, tapi izinkan saya untuk datang untuk berdoa kepada anak ini. Saya datang, saya tumpang tangan, saya tengking semua apa yang dokter bilang. Nggak bisa berjalan, nggak bisa ngomong. Saya berkata, Tuhan, berikan organ yang baru buat Joseph dari kepala sampai ke ujung kakinya. Dalam nama Yesus Tuhan, biar mujizat terjadi. Nah, saya kan sudah gembala Bapak Ibu kan di sana. Saya sampaikan dong kepada pengerja karena mereka juga menunggu berita. Saya bilang, tolong doakan bahwa anak saya dalam keadaan seperti ini menurut dokter seperti ini. Jadi mereka berdoa. Pada hari berikutnya Bapak Ibu, mereka datang sekompi dari gereja. Nah, dokter berkata begini kepada saya malam itu. Dia berkata, Jacob, sorry, jangan ada orang kunjungi dulu kepada anak kamu karena anak kamu lagi stres. Biarkan dia istirahat 1-2 hari dan baru bisa. Dia berkata begitu. Tapi itu terserah Anda. Dia berkata bukan harus, terserah Anda. Bapak Ibu, tanpa diundang, hari berikutnya satu kompi dari gereja datang Bapak Ibu untuk lihat. Sudah begitu mereka berkata, Jacob, senyum dong, foto-foto anak lagi terkapar begini, disuruh senyum, disuruh ada pakai senyum-senyum segala. Dokter lihat Bapak Ibu. Kesimpulan dokter setelah itu dia langsung sampaikan kepada teman saya yang salah satu tim orang Australia, orang Indonesia yang sudah citizen. Dia berkata begini, Jacob, tolong sampaikan bahwa sampaikan kepada Yakob bahwa nanti kami akan ambil penterjemah biar dia mengerti situasi kondisi yang ada. Saya kan sudah ngerti, saya sudah cerita. Ya iya, habis kamu gimana? Anak kamu dalam keadaan itu masih bisa senyum-senyum. Kalau orang bule mereka akan sedih seumur hidup keadaan seperti ini. Ya singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya ikuti kemauan dokter. Saya bilang, dokter, I already understand everything. Dia bilang, no, I just want to make sure. Jadi dia bawalah penterjemah. Hari berikutnya, pada hari berikutnya, saya singkat-singkat. Akhirnya penterjemah datang. Penterjemah kenal baik dengan istri saya, kan istri saya juga kuliah di kota Adelaide. Dia berkata begini, hey, how come I have to interpret to you? Your English better than my Indonesia. Saya bilang, namanya Gunawan tapi orang bule Bapak Ibu. Dia pernah tinggal di Jakarta. Saya bilang, Gun, sudah lakukan aja, kamu kan dapat duit, dibayar kan. Nah, pada saat si Gunawan dia mulai translate ke saya, dia nggak ngerti beberapa hal. Dia tanya balik sama dia, saya translate buat penterjemahnya. Asal dokter puaskan. Nah, akhirnya waktu berjalan, dokter berkata begini pada saya, Jacob, anak kamu hidup, tetapi kami masih tetap pegang bahwa anak Anda tidak bisa ngomong dan dia kan. Waktu berjalan dan akhirnya saudara lihat dia pernah datang sini sampai dia normal dan sempurna. Pada saat umur 17 saya kembali ke Adelaide bertemu dengan dokter yang ada. Coba pencet di gambar-gambar berikutnya dengan cepat karena waktu juga. Ini situasinya ya. Next. Ini pada saat dia sudah gede, pada saat dia sudah SMA, dia SMA di Pahwa di Gading Serpong. Ini waktu dia wisuda di Pahwa untuk SMA. Yang berikutnya, foto berikutnya, ini yang terus ini masih sama. Satu lagi, nah ini yang sekarang ini dianya, ya. Dia sekarang sudah lulus dari Jepang, dia kuliah di Jepang, dia ambil Business Administration dari APU. Dan ini dokter yang mengatakan tentang anak saya bahwa tidak bisa ngomong dan dia tidak bisa berjalan. Waktu umur 17 tahun saya bawa, dan ketika ketemu dengan suster dan dokter yang ada di sana, ada bahasa dari suster berkata, kadangkala kita tidak lihat ada tangan yang tidak kelihatan bekerja kepada anak Anda. Dan puji Tuhan, dia bisa hari ini bersama dengan saya dan dia sudah bekerja, dan dia pernah ke gereja ini minggu yang lalu, minggu pertama. Saya mau berkata, jadi orang Kristen kita ketika kita menghadapi tantangan jangan pernah takut Bapak Ibu. Amin. Harus punya iman yang teguh. Bagaimana menjadi orang iman, menjadi dewasa di dalam kekristenan bukan diukur dari seberapa dalam teologi studi seperti saya. Saya selesai S2 di Jakarta, tetapi bukan menjadi ukuran. Ukuran kedewasaan rohani ketika kita mengalami
hal-hal yang sulit di dalam hidup kita dan kita melihat mujizat Tuhan bekerja. Amin. Next, dengan cepat waktu habis. Nah, poin yang berikutnya yang saya akan sampaikan tentang tanda orang yang dipulihkan Tuhan, ya, dengan singkat, selalu hidup di dalam doa. Klik berikutnya. Doa orang benar didengar Tuhan. Amsal 15 ayat 29 berkata demikian. Lalu ada bahasa berikutnya saya ambil dari Yohanes 15 ayat 7 berkata begini, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Jadi selalu hidup dalam doa, Tuhan akan pasti menjawab doa kita. Tapi persyaratannya ada di sini Bapak Ibu. Kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman Tuhan ada dalam hidup kita, apa saja yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Kenapa demikian? Karena pada saat kita mau minta, kita berkaca dulu, ini layak gak di hadapan Tuhan? Saya percaya doa kita akan dijawab. Karena ada kitab Yakobus berkata, ada doa yang tidak dijawab kalau kita berdoa karena hawa nafsu kita. Betul? Untuk doa kita dijawab, ini Yohanes 15 ayat yang ke-7 menjadi syarat utama untuk setiap doa kita dijawab. Klik berikutnya, next. Ini yang saya ambil Amsal 15 ayat 29 berkata begini, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak percaya. Lalu dikatakan tetapi doa orang benar. Ingat, doa orang, bukan doa yang benar Bapak Ibu. Doa orang benar. Beda kan doa yang benar dan doa dengan orang benar. Artinya kalau doa yang benar, ya maksudnya itu cuma berbicara tentang bagaimana bahasanya. Ya, kita bisa pakai bahasa yang tinggi-tinggi dengan puisi yang luar biasa, bukan jadi ukuran. Encim-cim di gereja GBI yang ada di Gang Setan di kota, dia doa begini, Tuhan lo tawa, gua perlu ini ya. Tuhan dengar doa-doa model seperti itu karena dia sudah benar Bapak Ibu. Jadi bukan standar doa kita yang benar, tapi kita sebagai orang yang dibenarkan itu didengar Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, dengan cepat, poin yang sangat penting, orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan, tanda yang ketiga, tidak mudah goyah menghadapi tantangan hidup ini. Katakan amin. Saya catat, Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar hidup di dalam kegagalan. Janji Tuhan bagi orang benar adalah hidup dalam keberhasilan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14 dengan singkat di sana menceritakan bagaimana seorang Daud. Klik ayatnya, ini dia. Daud berhasil di segala perjalanannya. Kalimat kuncinya apa? Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai dia. Saudara, keberhasilan seorang, saya percaya karena ada Tuhan dalam hidupmu. Tanpa Tuhan kita nothing. Jadi jangan bermega kalau kita punya posisi yang tinggi dan sebagainya. Ingat, karena saudara adalah orang yang setia dengan Tuhan. Ada tangan Tuhan, ada Tuhan menyertai saudara. Saya mau berkata, harus pegang kalimat ini. Daud, itu jelas dikatakan, Daud berhasil segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudara, kalau kita ingin diberkati dan ingin menjadi sukses, mari kita sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Ada orang niat jahat mau guna-gunain kita, apapun bentuk kuasa kegelapan tidak pernah akan kena selama kita disertai Tuhan. Itu harus dipegang baik-baik. Yang keempat, saya dengan cepat tentunya ngambilnya, yaitu orang yang sudah dipulihkan Tuhan, tanda yang keempat selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Dikatakan mengandalkan Tuhan, artinya orang yang selalu berharap kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Kata kunci adalah berharap kepada Tuhan. Klik. Yang berikutnya, berharap kepada Tuhan, artinya hidup beriman, selalu hidup di dalam doa dan tidak mudah goyah menghadapi tantangan hidup ini. Klik berikutnya. Ini saya ambil ayatnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik.
yang daunnya tetap hijau, itu saya tebalin kalimat berikutnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ada kalimat di bahasa Taru yang tidak khawatir dalam tahun kering, artinya ketika mengalami krisis dalam satu negara, entah itu politik atau dalam situasi kemarin kita kena COVID dan sebagainya, situasi yang sulit apapun, adalah terminologi yang saya pakai, kata tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun-tahun yang tidak pasti, tapi Tuhan sanggup buka jalan dan berkati buat setiap pribadi kita. Katakan amin Bapak Ibu. Next, berikutnya. Ini ayat yang berikutnya sebagai kita lihat yang saya sudah ambil. Lalu kesimpulannya saya catat begini. Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh orang yang selalu berharap kepadanya. Klik berikutnya. Ya. Paulus berkata, saya ambil ayatnya, di dalam menghadapi orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan seperti ini modelnya. Ini saya quote dari Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 sebagai yang berikutnya. Nanti pemusik bisa maju ke depan, baru nanti kita naikkan pujian yang berkata, engkau ada di setiap musim hidupku. Ya, pemusik bisa maju. Kalimatnya berkata, Paulus berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan. Saudara tahu itu kekurangan apa di rumah? Tahu ya? Iya Pak, lagi bergumul, kontrakan sudah mau habis contoh. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara mungkin karir tadinya cuma sebagai level karyawan, tiba-tiba sudah dipromosi jadi supervisor, manager, sudah GM dan direktur. Saudara sudah menikmati kelimpahan, nyaman ya. Jangan melupakan Tuhan ketika kita nyaman. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hanya orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan yang sanggup berbicara model seperti ini. Di mana posisi saudara? Saudara masih dalam pergumulan? Ingat, kalau saudara ingin lebih dewasa di dalam iman, izinkan pergumulan itu berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan melihat mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ingat, Tuhan ada di setiap musim di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Kita bangkit berdiri, saya mau berdoa buat kita. Dikatakan, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah mengatakan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Angkat tangan, katakan dengan iman, bersamamu Bapa. Angkat tanganmu, sembah Dia.